Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian GKI Philadelphia. Hari ini Minggu tanggal 22 Maret 2020 kita akan mengadakan ibadah secara online. Tetapi saudara, itu tidak menghalangi kita untuk tetap beribadah pada Tuhan. Tuhan hadir dimanapun saudara beribadah dan Tuhan hadir bersama dengan kita. Mari saudara, semoga kita sekalian untuk mengambil waktu teduh, kita akan memulai ibadah kita ini. Setiap orang boleh berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami pertama kali beribadah di tempat kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan memimpin kami. Biarlah hati kami boleh tertuju kepadamu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami bersyukur masih dapat memuji Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Dan juga kami percaya di dalam roh kami bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan memimpin ibadah ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, jemaat, saudaraku sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Anda dapat berdiri di tempat di mana Anda beribadah saat ini. Kita akan mengikuti prosesi ini hingga selesai layaknya kita beribadah di gereja. Pujian suci, suci, suci. Bisa lihat teks di layar atas. Suci, 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 Allah Kuasa, kami diri memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah dipuji, Dia Bapa-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Allah Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Silakan duduk saudara. Nats kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan gumbu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudaraku sekalian, kita mendapat kesempatan pada pagi hari ini untuk mengakui segala kegagalan kita, kelalaian dan dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita merendahkan diri, tiap-tiap orang mengakui dosa dan kesalahannya. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami melihat diri kami sendiri adalah manusia yang tidak layak untuk menghampiri Tuhan. Tetapi kami bersyukur oleh karena darah Kristus yang telah dicurahkan mengampuni, menebus kami, sehingga kami diberikan kuasa, keberanian untuk menghampiri tata kudus-Mu. Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, segala pelanggaran kami, kebodohan kami yang menyebabkan orang lain merasa sakit hati. Mungkin juga mereka merasa sedih, mereka merasa marah oleh karena tingkah laku kami. Ampuni kami Tuhan, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, setiap hari menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Ketika kami gagal, biarlah Roh Kudus sendiri kembali mengingatkan, menuntun kami, dan biarlah hati kami boleh terus pegang akan suara Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menguduskan pikiran kami, hasrat kami, tingkah laku kami, perkataan kami. Biarlah kami masuk dalam ibadah ini boleh layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kita akan meresponi pengakuan dosa kita. Mari kita nyanyikan satu pujian. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Buatkanlah itu saudara melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus selalu
Mari saudara kita mempersiapkan hati kita. Firman Tuhan berkata bahwa Dia akan menyertai kita. Dengan sayapnya Dia akan menolong kita. Terima kasih Bapa untuk hari perhentian ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah pikiran kami ya Bapa, berikan kami hati yang tertuju kepada kebenaran. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Matius 24 ayat 15 hingga 22. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang diperaminan di atas rumah, janganlah dia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Atau orang yang sedang di ladang, janganlah dia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu.
Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Demikianlah Injil Yesus Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana. Saat menghadapi ancaman, inilah tema kita pada pagi hari ini, saudara. Saat menghadapi ancaman, apa yang harusnya kita lakukan? Manusia secara umum mempunyai sesuatu yang disebut dengan mekanisme defense, yaitu cara manusia untuk menghindar, menyelamatkan diri. Bukan hanya manusia, binatang pun mempunyai mekanisme defense tersendiri, saudara. Mereka akan melarikan diri, menyelamatkan diri. Kadang-kadang kalau disukai, disakiti, dia akan menyerang terlebih dahulu, kemudian untuk menyelamatkan diri. Nah, saudara, di dalam kondisi seperti hari-hari belakangan ini yang sedang terjadi di ratusan negara, kita sudah tahu semuanya itu. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Maka anjuran pertama dari firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 3, di sana diajarkan supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Ada dua ayat yang sama berkata seperti ini. Amsal 22 ayat ketiga, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana dalam ayat ini dikatakan apabila melihat sesuatu yang mengancam hidupnya, sebuah malapetaka, dikatakan dia bersembunyi. Tapi orang yang tidak berpengalaman, orang bodoh, mati karena kebodohannya. Pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus di dalam pembacaan yang saya bacakan di dalam Matius 24 tadi bercerita akan ada satu masa yang sulit. Para penafsir menafsirkan bahwa peristiwa yang dinubuatkan Tuhan Yesus itu sudah terjadi di tahun 70. Mungkin iya, mungkin tidak. Di dalam pengajaran ini dikatakan ada satu masa akan ada penyiksaan yang belum pernah terjadi seperti ini, dan setelah peristiwa itu tidak akan ada penyiksaan sebesar itu lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam deskripsi Tuhan Yesus katakan di ayat ke-16, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Simak dengan baik. Tuhan tidak berkata orang-orang yang di Yudea tidak boleh melarikan diri ke pegunungan, tapi dikatakan haruslah melarikan diri ke pegunungan. Dan di ayat ke-20 Tuhan Yesus berkata seperti ini, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri, berdoalah, ada kata berdoalah, tetaplah percaya pada Tuhan, andalkanlah Tuhan, yakinilah pada Tuhan. Tetapi juga dikatakan Tuhan Yesus, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri, mengungsi, jangan jatuh pada musim dingin dan pada hari kesabaran. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan ketika menghadapi situasi yang sulit seperti itu, kita diizinkan untuk berperilaku menjadi orang yang bijaksana. Di dalam cerita Natal, saudara,
Kita semua tahu ketika ada ancaman, malaikat Tuhan memberikan pesan kepada Yusuf, segera tinggalkan tempat itu dan mengungsi. Kita tahu semua itu, Yusuf, Maria, dan Yesus menjadi pengungsi pada waktu itu, dan mereka melarikan diri ke Mesir. Tentu semua orang-orang yang waras akan berperilaku seperti yang saya katakan tadi. Ketika ada ancaman, maka kita akan menjadi orang bijaksana, menyelamatkan diri. Tapi dalam konteks beribadah seperti apa? Apakah kita boleh meniadakan ibadah lalu melakukan ibadah di rumah? Terus kalian, kondisi darurat akan membuat aturan disesuaikan. Pagi ini tiba-tiba hujan besar. Komplek perumahan kami air cukup tinggi, saudara. Apa yang terjadi? Saya mengalami kesulitan untuk akses ke gereja. Segala cara saya tempuh, termasuk diantaranya adalah memutar balik dan melawan arah. Beruntung masih pagi, saudara. Saya tidak pernah lakukan itu. Tapi yang terjadi hari ini, pagi ini adalah situasinya tidak normal, saudara, abnormal. Ketika situasi tidak normal, maka aturan akan ditafsir ulang. Ketika segala sesuatu berjalan dengan normal, kita berhenti ketika lampu merah menyala. Tetapi kalau situasi tidak lagi memungkinkan, ada gempa bumi, ada kerusuhan, ada peperangan, polisi lah persembahan itu, berdamailah, selesaikan urusan yang krusial dengan saudaramu, baru kembali untuk memberikan persembahan seperti niatmu semula. Perhatikan itu dengan bijaksana, saudara. Sekalipun dalam konteks beribadah, sekalipun dalam konteks memberikan persembahan di tempatnya, Tuhan berkata tinggalkan itu. Karena kau mempunyai urusan yang sangat penting dengan saudaramu yang belum kau selesaikan. Selesaikan itu dan kembalilah beribadah. Saudara, di bagian lain Tuhan Yesus juga bercerita bagaimana Daud ada satu kali masuk ke rumah Tuhan. Daud dan anak buahnya melakukan sebuah pelanggaran. Karena pada waktu itu mereka mengambil roti yang disediakan untuk imam. Tidak boleh orang biasa makan. Tapi saudara-saudara, yang terjadi adalah Daud melakukan itu. Kenapa? Karena saudara, ia melakukan itu untuk mempertahankan kehidupan. Mereka sedang kelaparan. Roti itu sejatinya, normalnya tidak boleh dimakan untuk orang biasa. Tapi karena kondisinya darurat, maka Daud melakukan pelanggaran itu, makan roti. Dan itu diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus pasal kedua, ayat 25 dan 26. Bahkan Tuhan Yesus menambahkan bahwa hari Sabat diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ini berarti apa, saudara? Ini berarti jangan sampai ketaatan kita kepada ritual keagamaan menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Terus kalian, di Indonesia kita sudah tahu bahwa sudah ada banyak tempat orang-orang mengalami kondisi sakit secara kolosal. Mulai pendeta, aktivis, dan banyak lagi anggota jemaat yang terpaksa harus karantina. Kenapa? Karena sakit masalah. Peristiwa yang terjadi di Korea Selatan hendaklah menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang Kristen di Indonesia. Diceritakan ada seorang berumur 61 tahun, seorang wanita yang kebetulan mengikuti sebuah gereja yang menurut kabar adalah gereja yang sesat, saudara. Wanita itu setahu dia sudah sakit dan dia pergi ke gereja 2 kali.
dan akibatnya sangatlah radikal. Dari 4 ribuan kasus virus corona di Korea Selatan, diperkirakan 57% penyakit yang terjadi di tempat itu bersumber dari peristiwa di gereja itu. Nah, saudara, kita tidak melakukan ibadah secara konvensional. Ini semata-mata untuk mengikuti anjuran dari pemerintah, mengikuti saran dari sinode wilayah dan klasis gereja kita. Dalam rangka apa? Bukan karena kita takut pada virus, tapi untuk memutus mata rantai virus yang sangat berbahaya ini. Semoga Tuhan menolong kita, saudara. Semoga Tuhan menolong kita. Ada juga orang berkata, bukankah kita seringkali menyanyikan, jangan takut kesusahan. Jangan takut kesusahan. Yes, ayat itu, lagu itu mengajarkan kita supaya tidak takut pada kesusahan. Tapi lagu itu juga tidak mengajarkan kita mencari kesusahan. Semoga Tuhan menolong kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan saat menghadapi ancaman? Berlakulah bijaksana. Jauhkanlah diri ramai untuk waktu yang singkat ini, agar kita terselamatkan dan orang-orang di sekitar kita terselamatkan virus yang membinasakan. Baik. Terima kasih untuk ayat yang mengajari kami untuk menjadi orang yang bijaksana. Di hari-hari yang seperti ini, ajari kami untuk terus beriman, tidak menjadi takut yang berlebihan, tidak berperilaku yang tidak wajar. Berikanlah kami terus berharap kepada Tuhan. Ajari kami juga untuk bisa berperilaku dengan rasional. Berkati jemaat-Mu ya Bapa, beribadah di rumah masing-masing. Dalam Yesus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Edi Mahmuni. Warta singkat saudara, mulai minggu ini tanggal 22 Maret 2020 dan mungkin juga minggu depan tanggal 29 Maret 2020 kita masih akan beribadah secara online, saudaraku. Jadi persiapkanlah diri Anda dan juga anak-anak kita untuk mengikuti ibadah ini selayaknya kita beribadah di gereja. Nah, kita juga boleh saat ini, saudara, mempunyai waktu yang berkualitas dengan keluarga kita, berbicara tentang kehidupan, tentang firman Tuhan dan sebagainya. Persekutuan doa dan semua acara di gereja, latihan-latihan semua ditiadakan, saudara, untuk waktu yang akan diberitahukan kemudian. Sebentar kita akan menyampaikan persembahan kita. Saudara bisa lihat di layar atas sini, ya. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan transfer bisa lihat di atas di account gereja kita. Tetapi bagi kita sekalian saudara, maka kita bisa memberikan persembahan di dalam lipatan kertas. Kalau saudara di rumah tidak punya amplop, taruhlah di dalam kertas, dimasukkan persembahan saudara, lalu tulis tanggal hari ini, tanggal 22 Maret 2020, minggu depan mungkin tanggal 29 dan seterusnya. Saudara bisa simpan di rumah, kemudian nanti bisa dibawa ketika kita sudah bisa beribadah bersama kembali di gereja. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk operasional gereja kita, untuk pelayanan di gereja kita. Sebelumnya mari saya akan membacakan firman Tuhan. Nats persembahan kita diambil dari Mazmur 76 ayat 12. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan
kepada Dia yang ditakuti. Mari saudara kita berdoa sebelum memberikan persembahan ini. Bapa yang mengasihi kami, lihatlah kepada kami yang rindu mendengar firman Tuhan bersekutu, walaupun kami saat ini terbatas dan dibatasi oleh keadaan. Tetapi walaupun demikian kami bersyukur telah memuji Tuhan, mendengarkan firman. Kini saatnya Tuhan, kerendahan hati kami untuk memberikan bagian Tuhan sebagai persembahan kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan di rumah-Mu. Kami percaya Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan di rumah kami yang akan kami bawa kembali kepada Tuhan melalui gereja Tuhan. Tuhan akan memberkati. Berkatilah setiap orang yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan mencukupkan, Tuhan memelihara, beri kekuatan dan kesehatan pada setiap anggota jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menyanyikan satu pujian, Aku Berserah, satu baiknya saja, dan akan kita ulang sambil kita dengan kita memberikan persembahan kita di tempat kita masing-masing. Seturut pengakuan iman rasuli kemudian akan disambung oleh pengutusan oleh Pendeta Jim Mahoni. Pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan salam. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya.
saudara sekalian,